Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Wah, apa kabarnya nih sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan makasih banyak ya yang udah lagi nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform di digital kita. Di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Nah, hari ini yang namanya Sobat 7 Kepo ini selalu menghadirkan narasumber atau mungkin bintang tamu yang harus banget buat kita kepoin karena pengalamannya. Nah, sore hari ini kita akan ngepoin salah satu public figure yang legend Sobat 7. Dan pastinya kalau kalian denger cara dia ngomong, cara dia berbahasa, bahkan denger suaranya dia aja, pasti kalian udah langsung ngeh nih sama narasumber kita. Nah, buat yang penasaran, langsung aja kita tonton video dari narasumber kita. Nih, saya lapar berat nih. Ada yang jawab. Akika Jugria, Mawar Makassar, aku juga mau makan. Mawar Makassar apa sih? Mau makan apa? Adinda yang mursid tinta, ada yang murah enggak? Tinta Adinda lah, enggak ada lah. Jadi Maharani dong, ya jadi mahal dong. Inang lah, iyalah, ya Sutra. Dalam perkembangan bahasa juga mengalami dekadensi serta beradaptasi dengan zaman. Dampaknya terlihat nyata ketika menjamurnya bahasa prokem yang kemudian hari disebut bahasa gaul. Nah, itu dia narasumber kita sore hari ini. Langsung aja kita panggil Sis Debbie Sahertian. Halo, selamat sore Lam, Sis Debbie. Halo, Shalomita Sorella. Waduh. Oke, Sis Debbie, apa kabaret nih sore Lam hari ini? Akika bayem, kawan wa gimana deh Putra? Bayem juga dong sis. Sis, tapi sore lam kayak gini kayaknya kita enak minum yang dingdong ya sis ya. Emberan, kalau nggak yang dingdong, Kopassus juga endong. Kopassus apa tuh Sis Debbie Kopassus? Tadi nggak ada di briefing nih. Kopi susu, Oh, kopi susu. Oke, kopi susu ya. Oke, Sis Debbie thank you banget ya udah ngeluangin waktunya nih sore hari ini buat kita kepoin di Sobat 7 Kepo. Semoga kabarnya sehat-sehat ya kayak ya. Amin, sehat. Oke, Sis Debbie ini kan dikenal banget sama public figure yang punya bahasa gaul yang jadi trendsetter nih di Indonesia gitu kan. Sering diundang di TV, bikin konten juga di sosial media kayak gitu. Tapi boleh diceritain nggak sih Sis, awal mula sejarahnya tercipta bahasa gaul ala Sis Debbie ini gimana sih waktu itu? Jadi kalau awalnya sendiri bahasa gaul itu merupakan bahasa rahasia kaum transseksual di Medan. Oke. Nah kemudian dengan berjalannya waktu akhirnya terbanglah si bahasa ini ke Jakarta dan banyak digunakan di salon-salon gitu. Oke. Itu asal mulanya bahasa gaul itu. Oke, berarti ketika masuk ke Jakarta, masuk ke salon-salon, berarti Sis Debbie mengenalkan itu ke banyak orang dan jadi banyak orang yang tahu ya, yang tadinya rahasia jadi nggak rahasia lagi ya Sis ya? Betul, jadi karena aku menganggap ini bahasa yang sangat unik gitu, Ya. karena bukan saja pemakaiannya atau cara pemakaiannya, tapi lebih afdol lagi kalau ngomong atau ngomong pakai bahasa gaul itu gesturnya mengikuti, intonasinya mengikuti gitu. Oke, jadi nggak cuma bahasa aja ya, tapi keseluruhan packagingnya dari body language-nya juga harus disesuaikan ya, Kak Debbie ya. Nah, tapi Sis, ini perkiraan aja nih, buat orang-orang umum yang kepengen belajar bahasa gaul ini, kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk bisa menguasai semua kosakata yang ada di bahasa gaul? Tergantung setiap orang. Kalau frekuensi pemakaian bahasa gaulnya hampir tiap hari, pasti lama-lama juga akan lancar gitu. Tapi kalau cuman ada bisa dibagi ya, ada yang kepengen aktif, ada yang cuma seneng ngedengerin gitu, ada yang mengerti apa yang dibicarakan tapi
nggak mampu menjawab gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah kalau mau lancar ya sebaiknya digunakan tiap hari gitu. Tapi paling nggak harus ada lawan bicara yang juga mengerti atau yang juga lancar menggunakannya gitu. Berarti Sis Debbie setuju lah ya kalau practice makes perfect gitu ya dengan bahasa gaul ini ya. Betul, Oke. learning by doing. Learning by doing, setuju nih. Tapi ngomong-ngomong di depan Sis Debbie juga ini ada beberapa kamus bahasa gaul cetakan dan juga karyanya Sis Debbie ya. Ya betul. Oke, nah Jadi kalau kalau ini gimana awal mulanya nih? Gimana ceritanya bisa terbit buku-buku kamus gaul ini? Jadi awal mulanya dulu karena aku aktif menggunakan, nah terus pada akhirnya aku sering mendapat pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu ini artinya apa, itu artinya apa kan? Makassar tuh apa sih? Capcus tuh apa sih gitu. Nah jadi dengan seringnya Akika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya Akika terpikir untuk oh ya kenapa nggak dibukukan aja ya, dibuat dalam bentuk kamus gitu. Karena kalau kita mau belajar masak kan kita bisa cari buku resep masakan ya kan. Kalau mau gardening juga bisa cari bukunya. Nah kalau pengen tahu bahasa gaul nih gimana deh. Akhirnya terpikirlah untuk membuat Kama Sutra bahasa gaul. Kamus bahasa gaul. Tapi inspirasi kosakatanya itu Sis Debbie dapetin dari Mandos kah sih? Dari Mandos? Dari awalnya dari ngobrol-ngobrol, dari sering menggunakan. Nah terus lama-lama berkembang tuh menjadi menciptakan kosakata baru gitu. Karena awalnya memang cuma terbatas sekali kan kosakatanya. Akhirnya karena sering digunakan, terus kita akhirnya secara spontan atau secara memikirkan mengeluarkan kosakata baru gitu. Oke. Jadi, nah terus baru lama-lama akhirnya semua itu aku kumpulkan dan aku buat dalam bentuk kamus konvensional. Jadi abjad A apa aja gitu, abjad B apa aja gitu. Jadi aku susun seperti itu. Nah kalau di dalam bukunya sendiri ini ada kamusnya, ada anekdotnya, dan ada contoh-contoh dialognya dalam bahasa gaul dan ada terjemahannya bahasa Indonesia. Wah, lengkap juga ya di kamus bahasa gaul ini ternyata ya. Tapi kan di kamus itu juga Kak Debbie menuliskan Debbie Sahertian BSc. Nah, itu gelar apa Kak? Didapetin dari mana, boleh tahu nggak? Jadi waktu itu aku kuliah di ASMI, Akademi Sekretari and Management Indonesia. Nah, aku mendapatkan gelar sarjana muda, ya itu gelarnya BSc, jadi Bachelor of Science dalam bidang manajemen. Gitu. Wow, ternyata walaupun Kak Debbie kuliahnya mungkin manajemen yang berhubungan dengan angka, tapi sisi kreativitas penciptaan bahasanya juga oke juga ya, Sis Debbie ya. Tapi ngomong-ngomong Sis, kalau misalnya dalam sebuah kata nih, misalnya tadi kan kita sempat ngobrol tentang apa kabar gitu ya. Sempat di-mention apa kabaret sama apa kareba juga sebenarnya boleh digunakan kayak gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang bahasa gaul ini sifatnya fleksibel nggak sih Sis? Sifatnya fleksibel, tergantung gini, kalau apa yang kita bicarakan itu dipahami atau dimengerti sama lawan bicara kita maupun orang lain, nah itu bisa menjadi fleksibel gitu. Tapi kalau jangan sampai juga kita istilahnya sok kreatif, terus kita bikin ngarang-ngarang kata-katanya sampai cuma dia doang yang ngerti, yang lain nggak ngerti gitu. Oke. Jadi minimal harus ada konteksnya. Jadi kalau misalnya kayak apa kabar, apa kabaret,
udah jelas kan apa kabar. Terus kalau kita mau bilang apa sih kareba, ya kalau konteksnya memang kita baru ketemu orang atau baru berjumpa, terus kita menanyakan itu, orang pasti paham. Oh, ini maksudnya pasti nanya apa kabar nih, gitu. Oke, berarti satu hal yang Jadi, harus di-highlight ketika kita ngobrol bahasa ini juga harus dimengerti sama orang ya, Sis Debbie ya. Betul. Jangan hanya dia sendiri aja yang ngerti gitu. Karena bahasa kan dua arah, Betul. ya nggak sih Sis? Betul. Jadi makanya banyak kosakata-kosakata yang akhirnya aku bakukan, aku masukkan dalam buku dan dibakukan supaya orang juga akhirnya bisa menggunakan bahasa yang sama sehingga mereka bisa ngobrol menggunakan bahasa gaul gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin perkembangan bahasa gaul ini nih Sis, dari mungkin zaman dulu gitu ya, bisa dibilang kayak gitu sampai zaman sekarang, ada nggak sih perubahan penggunaan bahasa gaul ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau perubahan yang signifikan sekali nggak ada. Oke. Semua masih dalam konteks penggunaan yang lama. Cuma pengembangan kosakatanya itu banyak sekali. Jadi memang dari dulu, dari mulai membuat kamus yang edisi pertama ini, tugasku dari dulu yang mengumpulkan kosakata-kosakata itu, apakah lewat kreativitasku, apakah lewat obrolan gitu, yang kemudian spontan muncul gitu. Jadi emang itu yang aku kumpulkan terus gitu, dan masih sampai sekarang masih berjalan terus aku kumpulkan gitu. Karena aku tuh pinginnya minimal ada peninggalan dari bahasa gaul ini. Misalnya nanti kita nggak tahu ya 10 atau 20 tahun yang akan datang, kita masih bisa melihat, oh ternyata pada tahun-tahun sekian itu bahasa gaul ini tren banget ya gitu. Oke. Jadi orang-orang nanti akan ngerti ya, Sis ya, budaya waktu itu di tahun itu tuh trennya seperti apa, akan terdokumentasi dengan baik gitu ya Sis ya. Betul, semacam track record lah gitu. Oke. Nah, tapi penggunaan bahasa gaul sehari-hari ini, kalau kita pengen kepo lebih lanjut, Sis Debbie pakai dalam kehidupan sehari-hari kah, atau ketika on cam aja nih di depan kamera kayak gini? Kalau di rumah sih enggak ya. Oke. Kalau di rumah aku pakai bahasa Indonesia aja. Cuma kalau pas kita kebenaran ketemu sama teman-teman yang juga aktif menggunakan bahasa gaul, itu otomatis keluar dengan sendirinya. Di depan kamera, iya, aku juga spontan itu kadang-kadang mengalir dengan sendirinya. Nah kalau di rumah, orang rumah tuh paham, kalau cuma nggak bisa jawab, itu aja. Jadi mereka paham apa yang aku bicarakan. Karena gini, mungkin mereka juga agak-agak penasaran ya, seandainya aku ngobrol sama teman atau sama siapapun menggunakan bahasa gaul. Cuma ini doang, apa sih, pengen tahu nih ya, yang diomongin siapa nih. Jadi seperti itu. Waduh, berarti kalau misalnya nih aku kepengen masuk ke circle-nya Kak Debbie, mungkin biar aman, nggak ngerasa kita lagi diomongin gitu, kayaknya kita harus belajar dan ngerti ya Kak ya, dengan bahasa gaul itu. Minimal ngerti deh, ya, minimal bener. tuh tahu beberapa patah kata yang umum digunakan gitu. Jadi kayak misalnya Dese, Diana, itu kan dia artinya kan. Jadi tinggal kita paham aja, oh ini Dese dia lagi ngomongin Sapose nih ya gitu. Karena udah pasti kita nggak akan sebut namanya kan. Benar. Jadi kita menggunakan istilah Dese atau Diana gitu. Kalau ngomongin orang, tapi bisa juga ngomongin soal macam-macam kan, bisa soal belanjaan, bisa soal makanan gitu. Oke. Jadi yang umum-umum aja tuh, misalnya kalau orang lain ya dia atau desa, makan tuh Makassar, Makarencong,
mekong, nah gitu. Waduh, penggunaan kata makan juga banyak banget nih Sobat 7. Ini kita kayaknya harus banyak belajar nih sama Sis Debbie. Nah, tapi Sis Debbie, kalau misalnya kita pakai bahasa gaul ini, namanya juga bahasa gaul gitu kan. Mungkin pasnya digunakan ya ketika kita lagi ngobrol sama temen, lagi suasananya santai kayak gitu kan Sis ya. Nah, tapi kan yang namanya Betul. manusia nih ya Sis ya, mungkin kadang ada salah, ada khilaf. Ada nggak sih Sis pengalaman-pengalaman Sis Debbie yang mungkin harusnya ngomong pakai bahasa formal dalam sebuah acara yang formal tapi keceplosan nih keluar bahasa gaul ini, atau ada pengalaman lain nggak tentang penggunaan bahasa gaul yang lucu? Ya pernah lah, namanya kita apa namanya ya, itu istilahnya aku ya it's in the blood, jadi kadang-kadang aku juga keceplosan gitu. Tapi sebenarnya akhirnya kalau aku perhatiin bahasa gaul ini sebenarnya jadinya bisa menjadi pencair suasana. Karena pada saat kita dalam situasi yang tegang misalnya, terus nervous misalnya, terus tanpa sadar kita mengeluarkan kalimat atau kosakata bahasa gaul, akhirnya bisa yang lain jadi ketawa gitu. Sementara kita aduh maaf ya gitu, tapi suasananya malah jadi cair gitu. Berarti bisa disimpulin respon orang-orang terhadap bahasa gaul ini juga mereka ngerti dan menghibur gitu ya Sis ya, bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita closing nih, Sis Debbie, ada nggak sih pesan-pesan dari Sis Debbie buat Sobat 7 yang ibaratnya kepengen bikin bahasa yang jadi trendsetter gitu? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Intinya gini ya, untuk melahirkan atau menciptakan kata-kata atau kalimat-kalimat gaul itu biasanya menurut pengalamanku itu munculnya spontan. Itu secara spontan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kadang-kadang tanpa kita atur, akhirnya akan muncul kata-kata seperti itu. Contohnya misalnya kayak gelai. Gelai juga kan munculnya kan karena spontan. Bener. Dan kemudian disukai, kemudian nyampe ke kuping masyarakat dan menggelitik gitu kan istilahnya. Jadi akhirnya membuat si gelai itu diminati atau disukai. Nah, demikian juga halnya dengan si bahasa gaul dulu. Awal kemunculannya juga seperti itu, karena membuat orang tergelitik kupingnya, terus akhirnya menjadi disukai dan diminati. Gitu. Jadi siapapun bisa aja mengeluarkan istilah atau kosakata-kosakata yang kalau itu menggelitik dan diminati, akhirnya bisa menjadi trendsetter atau bahasa gaul. Gitu. Oke, paham. Jadi ini buat Sobat 7, kalau kalian kepengen jadi trendsetter, mungkin jangan terlalu di-prepare, ngalir aja, sering ngobrol sama orang ya Sis ya. Ketika kita ngobrol sama orang, semakin kita banyak ngomong sama orang, semakin dapat banyak kosakata, dapat inspirasi, itu akan otomatis tercipta gitu kan bahasa gaul itunya gitu. Betul. Pokoknya biasakan diri kita dalam situasi yang happy, yang senang. Penting. Karena itu segala sesuatu yang spontan itu lahirnya dari kalau kita pembawaannya juga selalu happy, selalu senang gitu. Jadi dengan sendirinya itu akan muncul gitu. Oke. Nah, ini mungkin banyak Sobat 7 yang penasaran juga, gimana sih Sis kalau kepengen belajar lebih lanjut tentang bahasa gaul ini, bisa beli kamusnya kah atau kepo sosial medianya Sis Debbie kah? Gimana nih Sis caranya? Kalau sosial media sering-sering lihat TikTok Akika. Seru banget nih pasti nih. Debbie Saertian 54. Terus Instagram juga Akika suka selalu menggunakan bahasa gaul. Terus YouTube Akika juga Adin Debbie Saertian. Terus kalau kamusnya bisa dibeli di All Shop, di Tokopedia Adin. Tapi cuma yang Indah nih ya, yang lain udah nggak Adin, udah habis. Itu berarti edisi terbarunya ya, yang masih tersedia di marketplace. Oke, ya udah deh kalau gitu. Sebelum closing nih, Sis Debbie boleh nggak sih aku kasih sedikit tantangan buat Sis Debbie, boleh nggak sih promoin
acara Sobat 7 Kepo ini ke Sobat 7 yang tayangnya setiap hari Rabu jam 5 sore di Trans 7. Boleh nggak? Boleh Lebo dong. Boleh, Lebo. Sikat. Pakai bahasa gaul dulu ya. Oh, pastinya dong. Oke. Say, Sobat 7. Enggak, sorry. Say, Sobat Tuyul. Jangkar lupis ya, Nondra, Sobat Tuyul Kepo, setiap sore jambore limbah. Ya, hanya di Trans 7. Waduh, ini keren banget sih. Semoga Sobat 7 ini bisa menghibur dan terinspirasi ya dari sosok Sis Debbie Sahertian sore hari ini. Anyway, Sis Debbie, thank you banget ya udah bersedia buat kita kepo-kepoin. Pokoknya sehat terus buat Sis Debbie. Kita nggak akan pernah bosan untuk nunggu karya terbaru dari Sis Debbie selanjutnya. Thank you ya Sis ya. Amin, sami. Dadah. Dah. Nah Sobat 7, itu dia tadi nih keseruan kita ngobrol-ngobrol barengan sama Sis Debbie di sore lam hari ini ya. Pokoknya thank you banget buat kalian udah stay tune dan jangan lupa buat nonton terus program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7 setiap hari Rabu jam 5 sore. Aku Putra pamit, thank you, dadah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.